Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami dapat menjumpai Anda dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar beserta tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama. Jebol pintu penjara, 9 tahanan Polres Merauke kabur. Jumlah kasus COVID-19 meningkat, Satgas minta warga waspada varian baru COVID-19. Sukseskan PON di Merauke, Panitia Besar PON Papua kucurkan 60 miliar rupiah ke Sub PB PON Merauke. Sembilan tahanan Polres Merauke minggu lalu kabur dengan cara merusak pintu ruang. Sebelum kabur, ke-9 tahanan ini berpura-pura berteriak dan meminta tolong kepada polisi. Saat petugas datang dan membuka pintu sel, ke-9 tahanan memukul petugas. Jadi sekitar pukul 2.45 ada tahanan Polres Merauke yang melarikan diri berjumlah 9 orang. Namun sampai dengan saat ini sudah 3 orang yang berhasil ditangkap dan yang lainnya masih tetap diburu ya. Langkah-langkah yang kami lakukan, kami melakukan penyekatan baik di jalur darat, jalur udara, di bandara, kemudian di jalur laut seperti pelabuhan. Ya, termasuk polsek-polsek yang ada kemungkinan dilewati jalurnya, kita perintahkan untuk penyekatan, kita kirim identitas dan foto-fotonya. Ya. Kemudian tim Opsnal Reskrim, tim Sus Raja Wali dan Opsnal Intel juga sedang bergerak untuk memburu para tahanan yang lari tersebut. Lewat larinya apa Pak Waka? Ya, jadi sekitar jam yang saya sebutkan tadi itu dari dalam ruang sel tahanan mereka berteriak ya, meminta dilayani. Kemudian anggota kita yang memang atas dasar kemanusiaan, kita waktu itu mencoba untuk melakukan pelayanan ya terhadap tahanan yang memang diduga membutuhkan, tapi saat itu juga langsung pintu didobrak ya, dan tahanan tersebut 9 orang melarikan diri. Tapi yang jaga waktu itu petugas tidak apa-apa Pak Waka? Sempat mendapat kekerasan ya, tapi saat ini kondisinya ya puji Tuhan, alhamdulillah baik-baik sudah. Dan kita lakukan pemeriksaan intensif juga tentunya terhadap petugas yang jaga ya, oleh Propam saat ini sedang diproses. Berapa orang yang mengalami luka itu Pak, anggota itu? Ada 3 orang. Pak Waka, ke-9 tahanan ini semuanya kasus apa Pak Waka? Bermacam-macam ya, yang jelas yang sudah diamankan ini ada yang penganiayaan, kemudian narkoba, kemudian pemerkosaan anak di bawah umur. Senin kemarin, polisi berhasil menangkap 3 dari 9 tahanan yang kabur. Untuk mempersempit ruang gerak para tahanan, polisi memperketat pengawasan di bandara dan pelabuhan. Ke-9 tahanan itu merupakan pelaku berbagai aksi kejahatan seperti kasus narkoba dan penganiayaan. Polisi menghimbau tahanan yang kabur segera menyerahkan diri. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. 26 mantan anggota DPRD periode 2014-2019 Senin kemarin menyegel pintu masuk gedung DPRD Mimika dengan timbunan pasir. Penyegelan kantor DPRD dipicu kekesalan puluhan mantan anggota DPRD terhadap gubernur yang dianggap tidak melaksanakan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang dalam amar putusannya mengembalikan masa jabatan mereka yang tinggal setahun lagi. Jadi kami minta kepada gubernur melaksanakan putusan hukum ini segera. Karena bukan ini keenak kita yang mendesak, pemerintah tidak. Tapi diperintahkan oleh hukum. Hukum mengatakan bahwa kalian benar. Dan kami datang di sini itu pada saat 1 tahun tidak jalan, pemerintah diberhentikan tidak terhormat. Tapi kami sabar selama 1 tahun 6 bulan untuk tempuh jalur hukum. Hasilnya ini. Bukan apa tidak, kami tidak mau ada masalah di kabupaten ini. Akhirnya kami ini jalan itu melalui jalur hukum, sudah putusan sudah ada. Yang sekarang ini itu pemerintah daerah, gubernur, dan keamanan tolong untuk menyelesaikan masalah ini. Artinya melaksanakan putusan hukum. Bukan kami paksakan tidak.
tapi perintahkan hukum memerintahkan bahwa segera melaksanakan putusan ini. Karena kita punya masalah ini memperoleh kekuatan hukum tetap. Tidak ada celah lagi untuk pemerintah mau bikin otak-atik, tidak ada. Akibat penyegelan tersebut, aktivitas di kantor Dewan terhenti. Polisi akhirnya diterjunkan untuk berdialog dengan para penyegel. Sudah kita komunikasikan dan kita fasilitasi bahwa pemalangan ini terjadi karena ada ketidakpuasan dari anggota DPRD lama ya. Untuk rincinya saya tidak menjelaskan terkait tersebut. Kami hanya dari kepolisian dalam ini petunjuk langsung perintah dari Bapak Kapolres untuk mengecek informasi adanya pemalangan, dan benar adanya pemalangan spanduk dengan pasir. Sudah tadi kita komunikasikan dan pihak-pihak yang melakukan pemalangan sudah menerima, sudah kami menjelaskan bahwa tidak dibenarkan melakukan pemalangan terhadap simbol-simbol negara ya. Setelah 3 jam berdialog, akhirnya timbunan pasir bisa disingkirkan dari pintu masuk gedung DPRD Mimika. Polisi kemudian mengundang para mantan anggota DPRD itu untuk menyaring aspirasi mereka. Polisi juga menghimbau segala bentuk protes dilakukan melalui jalur dialog dan hukum, bukan dengan penyegelan. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua. Angka kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Mimika pertengahan tahun 2021 meningkat dari tahun sebelumnya. Akhir tahun 2020 lalu, jumlah kasus kecelakaan berjumlah 72. Sementara di pertengahan tahun ini sudah mencapai 64 kasus. Kasat Lantas Polres Mimika Ibtu Devrisal mengatakan, laka lantas lebih banyak disebabkan karena pengendara mabuk. Yaitu yang paling banyak itu disebabkan oleh miras bagi pada pengguna jalan, pengemudi yang sudah tahu mengkonsumsi minuman keras tapi masih membawa kendaraan, yang mana sehingga terjadi hilangnya konsentrasi di dalam mengemudi dan terjadilah kecelakaan. Karena itu sudah termasuk pelanggaran, di mana seperti yang kita ketahui, kecelakaan terjadi karena adanya pelanggaran. Kemarin itu daripada pengemudi kendaraan juga mungkin terlalu lalai pada saat tikungan, tidak memperlambat, mengurangi kecepatan. Untuk menekan angka kecelakaan, Satlantas Polres Mimika gencar merazia kendaraan di sejumlah titik dan ruas jalan. Pengendara juga dihimbau tidak mengkonsumsi miras berlebihan. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua. Vaksinasi massal yang digelar Polda Papua Barat, Kodam Kasuari dan Pemda berhasil menyaring 10.280 warga Senin kemarin. Vaksinasi di Papua Barat digelar serentak di 53 lokasi yang melibatkan 700 vaksinator. Masyarakat yang mendaftar mencapai 11.195 orang. Saya sebagai masyarakat, saya berterima kasih kepada Polri, khususnya kepada Polda Papua Barat yang dimana telah mengadakan vaksin. Mari saudara-saudara kita semua yang berada di dataran Papua Barat ini, mari kita harus ikut vaksin untuk menambah kekuatan tubuh kita, agar kita jauh dari penyakit yang sekarang melanda negara kita ini. Siang, kakak, mama, om, tante, dorang. Kita baru selesai vaksin di sini, di Polda Papua Barat. Vaksin ini mumpung gratis. Setelah saya vaksin juga, tidak terjadi apa-apa, tidak seperti yang mama, kakak, om, tante, dong pikirkan. Vaksin ini sehat, biar kita kemana-mana itu daya tahan tubuh kita itu kuat. Jadi saya sarankan untuk mama, kakak, om, dong di mana, dong datang kemari di Polda Papua Barat supaya dong juga vaksin. Setelah itu vaksin tahap 1 nanti diarahkan untuk vaksin tahap 2. Jadi saya mau tekankan sekali lagi untuk mama, om, tante, dorang, vaksin ini baik untuk kesehatan. Jadi mama, dong silakan datang ke Polda Papua Barat. Oke, begitu saja. Masyarakat dihimbau segera mengikuti vaksinasi massal untuk mencegah penularan varian baru COVID-19. Itu kan memang ada 3 ya, yaitu varian yang dari Eropa, kemudian varian dari India, dan varian yang dari Afrika. Nah, yang
kita khawatirkan sekarang adalah varian yang dari India yang memang disinyalir sudah masuk ke Indonesia. Ya. Untuk itu kemarin kami juga sudah ada beberapa sampel yang akan kita kirim ke laboratorium yang ada di Jakarta, ya, untuk betul-betul, karena laboratorium yang bisa mendeteksi itu kan 12 laboratorium yang bisa mendeteksi varian baru itu, ya, yaitu menggunakan genome sequences namanya, istilahnya itu adalah satu alat di mana itu bisa mendeteksi varian urutan DNA varian itu. Program vaksinasi digelar di sejumlah rumah sakit, puskesmas atau klinik milik polisi dan tentara. Proses juga lebih mudah karena warga tak perlu membawa surat domisili. James Aisoki melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Final kejuaraan voli Kapolres Cup yang digelar di Gedung Olahraga Hiatsai, Merauke, Senin kemarin berlangsung tanpa penonton karena tingginya kasus COVID-19. Pertandingan final putra mempertemukan klub voli Rajawali dan tim Animti Wanianggap. Sementara final putri antara tim Rajawali dan tim Saklil. Kita hari ini yaitu voli Kapolres Cup dilaksanakan tanpa penonton, yang hadir hanya panitia beserta klub-klub yang akan bertanding. Kami turut mengucapkan maaf kepada pecinta voli tidak dapat menonton secara langsung. Kami harapkan corona segera berlalu untuk Kota Merauke sehingga kegiatan-kegiatan positif seperti ini bisa dilaksanakan kembali. Untuk kegiatan sore hari ini juga dapat disaksikan secara streaming lewat info kejadian Merauke. Itu dapat disaksikan? Iya, di streaming di Facebook. Sementara itu di Mimika, 59 klub voli juga mengikuti turnamen Kapolres Cup. Pertandingan akan digelar selama 28 hari dan berlangsung di lapangan voli Polres Mimika. Kita melaksanakan kegiatan pembukaan turnamen bola voli ya, dalam rangka menyambut HUT Bayangkara ke-75. Harapan kami adalah di mana potensi-potensi bakat-bakat atlet-atlet voli yang ada di Kabupaten Mimika dapat terlihat, karena voli merupakan olahraga yang dihobi, salah satu hobi daripada masyarakat Kabupaten Mimika, dan membutuhkan suatu perhatian. Dengan adanya turnamen ini mereka lebih punya motivasi untuk melaksanakan olahraga, melaksanakan latihan, sehingga mereka ada tujuan bahwa latihan ini akan dilakukan dengan untuk mengikuti turnamen, sehingga adanya suatu kompetisi yang sehat. Kompetisi yang sehat tentunya selain tujuan utama untuk menyehatkan kita, tujuan kedua adalah untuk mengembangkan olahraga voli di Kabupaten Mimika. Selama pertandingan berlangsung, warga diharapkan selalu menerapkan protokol kesehatan agar tidak menimbulkan klaster baru. Muhammad Ridwan dan Igo melaporkan dari Merauke dan Mimika. Kasus COVID-19 di Merauke semakin mengkhawatirkan. Senin kemarin 2 pasien positif yang dirawat di Rumah Sakit Daerah Merauke akhirnya meninggal dunia. Kedua pasien adalah wanita berusia 63 tahun dan 56 tahun. Mereka sempat dirawat selama 2 hari namun tidak tertolong karena kondisinya sudah parah dan mempunyai penyakit bawaan. Keduanya langsung dimakamkan di pemakaman khusus COVID-19 Tanah Miring, Merauke. Saya kira himbauan Presiden jelas ya, bukan hanya secara nasional. Presiden melihat kalau tidak terlalu mendesak tinggal di rumah. Yang lansia-lansia ini kan mungkin aja tidak terlalu banyak berjalan ya di rumah aja, tetapi kan keluarganya ini mungkin anak, cucu dan segala macam yang keluar di rumah kemudian pulang, bisa aja ketika dia keluar dia ada terkontak dengan orang yang terkonfirmasi, tapi kan kita nggak tahu siapa. Orang bisa aja tanpa gejala, dia ketemu di toko, di pasar, di mana dia makan, kan bisa aja. Setelah itu dia pulang, mungkin prokesnya juga nggak bagus kan gitu. Setelah itu dia pulang, dia ketularkan lah kepada orang tuanya yang di rumah ini. Meningkatnya kasus COVID-19 di Merauke membuat masyarakat khawatir dan meminta pemerintah segera membatasi aktivitas masyarakat. Kami sangat berharap kepada warga masyarakat untuk dapat tetap melaksanakan protokol kesehatan dengan ketat dan
kepada pemerintah kabupaten khususnya tim gugus untuk dapat melakukan langkah-langkah yang secepatnya untuk dapat mengendalikan penyebaran daripada penyebaran COVID-19 ini dengan melakukan pembatasan baik dalam skala kecil maupun dalam skala besar, khususnya terkait dengan transportasi baik udara, laut maupun darat. Data Satgas COVID-19 Merauke per 28 Juni, pasien positif COVID-19 yang dirawat berjumlah 214 orang, sementara yang meninggal dunia berjumlah 60 orang. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Masyarakat dihimbau agar tetap menggunakan masker dan jaga jarak karena COVID-19 varian baru, Delta, diduga saat ini sudah masuk ke Papua. Pemerintah belum bisa mendeteksi karena belum memiliki alat pendeteksi varian Delta. Ketua Satgas Penanganan dan Penanggulangan COVID-19 Provinsi Papua, Wele Manderi, menghimbau seluruh warga Papua tetap waspada dan menaati protokol kesehatan. Warga diminta mengikuti vaksinasi massal guna mencegah penyebaran COVID-19. Sudah ada Delta, ini sudah ada. Jadi ini yang menjadi catatan kita. Hati-hati, kita harus hati-hati. Begitu. Boleh tahu berapa kasus? Belum ada informasi jelas, tapi menurut Pak Dr. Sil sudah ada di. Cuma belum dijaring ya? Iya, justru itu kita harus pisahkan. Pisahkan ini, dia tidak boleh sama karena dia beda gitu persoalannya. Penanganannya juga beda, tempatnya juga harus beda. Gitu. Kita lihat kondisi yang berkembang, kita harus menjaga daerah ini. Begitu. Nah sekarang kebijakan pemerintah, kita lihat dari analisis semua rangkaian ini. Kita harus lihat ini. Kalau ini dampaknya buruk terhadap kita harus jaga ini. Boleh kita tutup dulu. Nah seperti itu. Tetapi ini butuh banyak analisis, banyak masukan yang bisa memberikan penguatan, memberikan hal positif bagi seluruh masyarakat. Sebab pengaruhnya besar sekali untuk kita tutup dan kita pengetatan ini. COVID-19 varian baru menular lebih cepat. Virus ini juga diduga bisa bertahan lebih lama di udara sehingga penularannya bisa terjadi tanpa melalui droplet. Satgas COVID-19 meminta masyarakat tetap menggunakan masker dan menghindari bepergian bila tidak terlalu penting. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Lockdown adalah salah satu upaya untuk menekan penularan COVID-19. Belakangan beredar wacana untuk membatasi total pergerakan warga di Merauke karena angka penularan COVID-19 semakin tinggi. Kepolisian Merauke sangat mendukung upaya Satgas COVID-19 bila lockdown jadi diberlakukan. Aparat akan diterjunkan dan akan bertindak tegas jika ada warga yang membandel. Kepolisian sendiri sebaiknya seperti apa? Apa cepat atau gimana Pak Waka untuk lockdown ini? Ya dalam hal ini kita mungkin mengikuti ya apa yang sudah disepakati kemarin. Yang jelas itu keputusan bersama. Kita komitmen untuk melaksanakan itu saja. Tapi memang itu jalan terbaik untuk lockdown itu Pak Waka? Ya kita lihat saat nanti kan setelah di lockdown akan evaluasi ya. Jalan terbaik atau tidak ya tergantung hasil evaluasi saya pikir. Yang jelas itu suatu upaya untuk menurunkan penyebaran COVID yang memang sudah sangat signifikan. Warga saat ini diminta waspada dan tetap menerapkan protokol kesehatan, khususnya di kawasan pusat perbelanjaan dan terminal. Apalagi varian baru atau Delta sangat cepat dan mudah menular karena virus ini juga bisa bertahan lebih lama di udara. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Satgas COVID-19 mengklaim penanganan kasus COVID-19 di Mimika selama ini terkendali dengan baik. Mimika bahkan sudah melewati puncak kasus tertinggi COVID-19, yakni pada awal Maret lalu. Kepala Dinas Kesehatan Mimika Reynold Ubra mengatakan jumlah kasus COVID-19 di Mimika bisa dikendalikan disebabkan kesadaran warga yang cukup tinggi dalam menerapkan protokol kesehatan. Kalender epidemiologi kasus COVID-19 di Mimika itu puncaknya kemarin itu di bulan
minggu kedua bulan Maret, yaitu rata-rata per hari bisa mencapai 28 kasus, kemudian turun dan dalam bulan Juni sampai tanggal 25 rata-rata kasus per hari itu 5. Di bulan Mei kemarin rata-rata kasus itu 6. Jadi memang Timika kasusnya terkendali. Kepada masyarakat yang sudah divaksinasi tetap menggunakan masker, tetap menjauhi kerumunan, tinggal di rumah itu jauh lebih aman. Nah, orang-orang tua kita yang berusia di atas 60 tahun itu juga terpapar. Sampai tadi malam dari pasien yang masih isolasi hanya 5 yang isolasi mandiri, 1 di Tembagapura, hanya 6, 1 di Tembagapura dan 5 di RSUD. Meski kasus COVID-19 minim, Satgas tetap meminta warga mengikuti vaksinasi massal untuk menekan serta mengurangi penyebaran COVID-19 yang saat ini angkanya kembali melonjak di beberapa daerah di Indonesia. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Lantamal 10 terus melakukan vaksinasi massal di Jayapura. Vaksinasi ini bentuk kepedulian TNI Angkatan Laut mempercepat program penanggulangan COVID-19 di bumi Cendrawasih. TNI Angkatan Laut menargetkan 1.000 orang divaksin setiap hari sehingga bisa tercapai kekebalan kelompok. Wadan Lantamal 10 Jayapura, Kolonel Amir Kasman mengatakan pihaknya akan mengerahkan alutsista untuk menjangkau daerah terpencil dan terluar agar warga mendapatkan vaksin COVID-19. Ia juga meminta masyarakat untuk mentaati protokol kesehatan mengingat penularan virus semakin mengganas. Di mana di setiap hari nanti seluruh masyarakat kami himbau untuk segera berbondong-bondong ke rumah sakit ini untuk melaksanakan vaksin. Kami buka posko atau kegiatan ini mulai jam 8 sampai jam 14.00. Setelah itu nanti secara berturut-turut atau secara berkelanjutan kami akan melaksanakan serbuan vaksinasi ini ke beberapa titik, khususnya kepada masyarakat saudara-saudara kita yang berada di pesisir atau di daerah-daerah yang sulit dijangkau. Kami akan bergerak untuk melaksanakan serbuan vaksin ini. Diharapkan masyarakat Jayapura ini atau masyarakat Papua ini seluruhnya bisa tervaksin dengan cepat. Sesuai dengan instruksi pemerintah, program 1 juta masyarakat sehari untuk vaksin ini. Sementara itu, Satgas COVID-19 berharap 70% masyarakat Papua sudah divaksin sebelum PON berlangsung. Harapan pemerintah daerah untuk bagaimana Papua ini bisa 70% tervaksinasi. Karena mengingat bahwa kita dalam beberapa bulan ke depan ada kegiatan PON dan Peparnas. Ini menjadi catatan penting untuk seluruh masyarakat sehingga harus terpanggil untuk melakukan vaksinasi. Apalagi penyelenggaraan PON ini beberapa klaster ini menjadi hal yang penting karena ini pernyataan Bapak Presiden. Nah, sehingga venue-venue klaster beberapa klaster ini mereka yang tinggal di daerah atau dekat venue-venue ini betul-betul sesuai dengan apa yang disampaikan Bapak Presiden. Masyarakat di sekitar venue harus divaksinasi. Nah, ini juga harapan kita sehingga bagaimana event PON dan Peparnas besok ini bisa terlaksana apabila kita semua bisa melakukan vaksinasi. Warga yang sudah divaksin dihimbau tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Hendra melaporkan dari kota Jayapura, Papua. Dalam surat keputusan Ketua Umum Panitia Besar Pekan Olahraga Nasional ke-20 mengucurkan dana anggaran 60 miliar rupiah kepada Subpanitia PON Kabupaten Merauke. Anggaran tersebut nantinya akan digunakan untuk kebutuhan penyelenggaraan 6 cabang olahraga yang digelar di Kabupaten Merauke. Panitia Sub-PB PON Papua akan bertanggung jawab dan memiliki wewenang penuh atas penggunaan anggaran tersebut. Wakil Ketua PB PON Papua, Longinus Sanggur, yakin Kabupaten Merauke sudah siap menjadi tuan rumah PON yang baik. Ia juga berpesan agar anggaran yang diberikan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya dan tepat guna. Yang kita harapkan sekarang mereka siap untuk bekerja dan kesiapan PB PON Merauke untuk penyelenggaraan PON. Mungkin pesan yang ingin kita sampaikan seperti itu. Hal-hal yang lain seperti konsumsi, kemudian akomodasi, dan SDM yang mungkin tadi belum sempat tercover,
Ya, itu kebijakan PPPON, nanti kita lihat ke berapa hari ke depan. Setelah kucuran dana bantuan pemerintah pusat lewat APBN sudah pasti akan dibicarakan. Penyelenggaraan PON ke-20 tersisa 3 bulan lagi dan pembangunan 5 venue di Kabupaten Merauke sudah rampung 100%. Di Merauke, ya sesaatnya kita akan merayakan sebuah pesta persaudaraan. Kita menjadi tuan rumah dan saudara-saudara Nusantara akan datang berpesta bersama kita dalam pesta PON. Mari kita kibarkan merah putih dengan bernyanyi, dengan melompat dan menari sebagai tanda persaudaraan, pengikat tali kasih persaudaraan Nusantara. Bahwa berkaitan dengan masih ada selisih belum sepakatnya beberapa item kegiatan PON, saya pikir PP PON, Subklaster Merauke, juga pemerintah akan terus mengupayakan untuk menemukan satu kesepakatan bersama. Jadi itu ada hal teknis yang tidak perlu dibesar-besarkan dan menjadi konsumsi masyarakat. Tapi pada prinsipnya Klaster Merauke sudah siap. Penyelenggara, pemerintah, masyarakat didukung TNI Polri, sukseskan PON 2021 di Tanah Papua. Kabupaten Merauke akan memperlombakan 6 cabang olahraga yakni anggar, motor balap, catur, gulat, wusu, dan sepak bola wanita. PON ke-20 di Papua tersebar di 4 klaster penyelenggara yakni Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura, Merauke, dan Mimika. Pesta olahraga 4 tahunan itu akan memperlombakan 37 cabang olahraga serta diikuti oleh 6.496 atlet. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wanyambe.